Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ferin Kamil Faregina, 2. Syifa Tonik Santosa, 3. Danan Arianto, 4. Ambiko Maranenda, 5. Nurdiana. Kami di sini akan sedikit menjelaskan penerapan manajemen risiko pada lembaga asuransi. Yang pertama yaitu urgensi manajemen risiko. Pengelolaan risiko bagi perusahaan asuransi disesuaikan dengan PJOK nomor 1 PJOK 05/2015. Manajemen risiko asuransi meliputi yang pertama risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB atau lembaga jasa keuangan non-bank. Yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB. Yang ketiga yaitu risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB. Keempat, risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris atau yang setara yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kelima, risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau good governance LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB. Keenam, risiko dukungan dana. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana modal yang tidak terduga. Yang ketujuh, risiko asuransi. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau bridging, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko asuransi. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. 2. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 3. Sistem informasi manajemen risiko. Keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, perusahaan asuransi wajib menerapkan manajemen risiko untuk 1. Risiko strategi, kedua risiko operasional, ketiga risiko aset dan liabilitas, keempat risiko kepengurusan, kelima risiko tata kelola, keenam risiko dukungan dana, ketujuh risiko asuransi. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi harus yang pertama, memahami risiko yang dihadapi perusahaan, kedua, memberikan arahan yang jelas, ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan, kelima, memastikan struktur organisasi yang memadai, keenam, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, ketujuh, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Selanjutnya, kebijakan manajemen risiko memuat yang pertama, penetapan risiko terkait dengan produk dan transaksi asuransi. Kedua, metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko. Ketiga, penetapan data yang harus dilaporkan. Keempat, penetapan kewenangan dan limit secara berjenjang. Kelima, penetapan nilai dan tingkat risiko. Keenam, struktur organisasi. Ketujuh, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Kedelapan,
kebijakan rencana kelangsungan usaha terkait dengan kondisi eksternal dan internal yang buruk. Ke-9, dokumentasi dan komunikasi kebijakan kepada seluruh pegawai. 10, menggambarkan hubungan antara penetapan tarif, pengembangan produk, dan manajemen investasi. Ke-11, relevan dengan jenis risiko yang ditemukan sehari-hari. Ke-12, menjabarkan hubungan batas toleransi perusahaan permodalan dan metode pemantauan risiko. Selanjutnya, risiko strategi asuransi. Risiko strategi asuransi adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung atau nasabah akibat kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi. Pengambilan keputusan bisnis atau kurang responnya perusahaan terhadap perubahan eksternal bisa meningkat karena kondisi politik, inflasi tinggi, dan stabilitas keamanan yang rendah. Tujuan utama manajemen risiko strategi asuransi adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko. Proses manajemen risiko strategi asuransi yang pertama, identifikasi risiko strategi asuransi yaitu menganalisis risiko strategi. Yang kedua, pengukuran risiko yaitu menggunakan indikator kesesuaian strategi. Ketiga, pemantauan risiko dilakukan secara berkala. Keempat, pengendalian risiko. Selanjutnya, risiko operasional asuransi. Risiko operasional asuransi adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis akibat kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan atau kajian dari luar lingkungan perusahaan, dan bersumber pada struktur organisasi, SDM, volume dan beban kerja, kompleksitas perusahaan, SIM, permasalahan hukum, dan gangguan bisnis perusahaan bisa meningkat karena pengunduran diri pegawai kunci atau hacker. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko operasional asuransi. Yang pertama, identifikasi risiko operasional asuransi yang meliputi mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi risiko operasional dan mengembangkan basis data jenis dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko operasional. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko meliputi penerapan sistem pengendalian intern dan penyediaan laporan berkala kerugian akibat risiko operasional. Yang keempat, pengendalian risiko yang meliputi adanya sistem untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon perusahaan terhadap perubahan eksternal. Selanjutnya, pengukuran risiko operasional asuransi. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Kedua, SDM. Ketiga, pengembangan bisnis baru. Yang ketiga, penggunaan jasa pihak ketiga. Faktor yang dipertimbangkan yaitu yang pertama, struktur organisasi, budaya organisasi, SDM, perubahan organisasi, dan turnover tenaga kerja. Yang kedua, karakteristik pemegang polis, produk, aktivitas, volume transaksi. Yang ketiga, desain dan implementasi sistem dan proses yang digunakan, lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar, kondisi sosial, dan politik. Selanjutnya, resiko aset dan liabilitas. Resiko aset dan liabilitas merupakan potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas yang menimbulkan kekurangan dalam pemenuhan kewajiban asuransi kepada pemegang polis. Sumbernya yaitu pengelolaan sumber resiko ini berasal dari pengelolaan aset yang tidak tepat sehingga kesesuaian aset dengan liabilitas tidak memadai. Tujuan dari resiko aset dan liabilitas ini yaitu untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas dengan baik. Selanjutnya, penerapan manajemen resiko aset dan liabilitas. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi meliputi direksi memastikan aset perusahaan ditempatkan dalam bentuk investasi atau non-investasi sesuai kebijakan manajemen risiko, memastikan ada kesesuaian antara aset dan dengan liabilitas, dan direksi menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan. Yang kedua,
kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit risiko. Meliputi direksi dan manajemen memantau aset dan liabilitas perusahaan, menetapkan strategi valuasi investasi yang tidak tercatat di bursa. Risk appetite harus menggambarkan perspektif asuransi terhadap aset dan liabilitas, kebijakan dan prosedur pengelolaan aset dan liabilitas paling sedikit mencakup komposisi aset liabilitas, tingkat aset yang dapat dipelihara asuransi, diversifikasi asuransi, limit risiko dan liabilitas. Limit risiko aset dan liabilitas harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan liabilitas asuransi. Selanjutnya yang keempat yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang meliputi menganalisis sumber risiko aset, menganalisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap risiko aset dan liabilitas, membentuk cadangan teknis, dan untuk mengukur risiko aset dan liabilitas dapat digunakan indikator penilaian aset, tujuan investasi, metode pembentukan cadangan teknis. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko yang meliputi yaitu adanya SIM yang baik untuk mendukung pelaporan isu pengelolaan aset dan liabilitas. Yang keenam, sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang meliputi sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan tingkat respon asuransi terhadap penyimpangan standar yang berlaku. Selanjutnya, risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan merupakan risiko kegagalan asuransi dalam mencapai tujuan akibat kegagalan memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Sumber risikonya yaitu yang pertama, penunjukan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi yang tidak memadai. Kedua, komposisi dan proporsi dewan komisaris dan direksi yang tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kompetensi dan integritas dewan komisaris dan direksi yang tidak menunjang tugas dan kewajiban mereka. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko kepengurusan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 1. Menindaklanjuti laporan. Yang kedua, perbaikan kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu risiko. Ketiga, pendidikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dewan komisaris. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko meliputi perusahaan harus memiliki SIM yang merekam langkah-langkah imigrasi risiko kepengurusan. Selanjutnya, sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang meliputi audit internal kepengurusan mencakup identifikasi apakah seleksi sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu risiko tata kelola. Risiko tata kelola merupakan potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan manajemen lingkungan, pengendalian, dan perilaku setiap pihak yang langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Penerapan manajemen risiko tata kelola. 1. Pengawasan aktif komisaris dan direksi asuransi. Kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 4. Sistem informasi manajemen risiko. 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal perusahaan dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal tak terduga. Penerapan manajemen risiko permodalan asuransi. Yang pertama yaitu pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi asuransi. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Ketiga, kecukupan proses identifikasi. Selanjutnya yaitu risiko asuransi. Risiko asuransi merupakan potensi kerugian asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis akibat ketidakcukupan proses underwriting, penetapan premi, pengguna reasuransi, dan pemegang klaim.
Penerapan manajemen risiko asuransi yaitu satu, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur penetapan premi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.